Emang kejadian-kejadian kayak gini tuh emang satu hal yang biasa tuh gimana kok? Ya inilah. Jarang ya. Ini suka dukanya dakwah beginilah. Iya, tapi kejadiannya pas di Dr. Zakir Naik itu kok sangat disayangkan. Bisa terjadi pada siapa saja. Buat berkaca sih ke teman-teman yang memang sudah muslim dari lahir ya. Saya juga muslim lahir. Saya lahir muslim. Nah ini boleh nanya nggak nih kok soal Dr. Zakir Naiknya kok? Selama ini Dr. Zakir Naik kan hidup di Malaysia ya. Dari mana ininya kok? For livingnya gitu. Punya bisnis. Penghasilannya. Sebenarnya tadi kita udah bicara sih di belakang podcast. Lihat di podcastnya Richard Lee dia bilang dia punya bisnis. Oh saya belum nonton kok. Maaf. Nonton, udah sebagian nonton ya. Buka YouTube-nya Richard Lee itu ada per minggu $1 juta. Per minggu $1 juta. Penghasilan dia. Oke. Dan dia bagikan 50%. Oke, Masya Allah. Gitu. Jadi memang dia kaya gitu. Di Qatar perusahaannya. Oke. Qatar apa Dubai sih? Qatar dan Dubai kalau nggak salah. Ditonton dari Richard Lee. Jelas itu dia ngomong apa aja jelas. Dr. Zakir Naik bilang kita ada kok di Dubai yang saya ingat. Iya. Mobil apa aja lah sebutin lah. Lamborghini, Bentley, Rolls, semuanya ada. Dia jual satu Lambonya aja kelar. Dan itu disiapkan kalau ada ulama datang ke Dubai. Silakan pakai mana aja. Nanti kok kalau ke Dubai. Saya tanya sama dia, kalau saya yang datang ke Dubai dikasih pinjam apa? Buat kamu Mercedes aja lah kata gitu. Iya, itu aja udah. Yang jendelanya banyak. Mercedes yang Itu jendelanya banyak. yang panjang, Oh, yang 50 seat. Yang 50 seat. Bis. Ya. Bus PPD. Lah kan 50 seat. Iya. Mana zaman dulu lagi yang tingkat 2. Juragan 19 punya banyak tuh Mercedes. Oh iya. Tapi Itu, jendelanya banyak. nah itu seatnya banyak. di medsos disebutkan Juragan 99 itu keterbelatannya apa tuh kok? Menyediakan transportasi Dan akomodasi. dan akomodasi. Jadi alhamdulillah Selama di Indonesia atau selama di kota? selama di Indonesia. Oh jadi Jakarta, Solo, Iya. Malang itu semua transportasi dari beliau? Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Padahal Kodoni belum pernah ketemu sama Juragan 99. Ya, Kohan yang bawa saya ke sana. Jadi saya diperlihatkan armadanya. Bus yang 30 seat ada, yang 50 seat ada. Yang lu namanya- Bahkan yang lu dia namanya? siapkan satu bus yang namanya Omah Sultan. Omah Sultan. Itu kayaknya yang paling premiumnya. Jadi bus yang seharusnya punya 50 seat dikurangi jadi 6 seat. Dari 50 dibuang 44, jadi tinggal 6 seat. Tapi ditata ulang dengan 6 seat itu sangat lega gitu duduknya lah. Ya, terus di belakangnya itu dibuat atau dimodifikasi bisa jadi living room. Bisa jadi ruang podcast kali ya kok? Bisa kalau mau. Ada dapurnya, ada toiletnya, ada Cakep Tempat nih. tidurnya. tempat tidurnya. Bisa dong nanti TV. disungkar podcast di sana kalau. Boleh, beneran bisa, Nah, ini beneran bisa. mudah-mudahan ditonton Juragan 99 nih. Udah sungkar pengen podcast di mobil Omah Sultan. Amin. Beneran bisa itu, beneran bisa. Siap. Teguh Wisnu mau minjem itu mobil, pinjemin. Bang Indra pinjemin. Cuman kalau lagi Bilang. podcast nanti kalau lagi nanya-nanya nanti kalau ada polisi tidur paling begini dikit. Gitu. Iya itu dia kok. Iya malum lah jalanan. Kalau makan bakso Malang hati-hati gitu. Kalau ada polisi tidur, bisa begini gitu. Kalau ada polisi tidur ya nggak begitu juga. Suruh bangun dulu polisinya. Ngapain tidur terus? Oke, memasuki wilayah dead jokes. Oke, kok balik lagi nih ya ke soal yang kasus tadi nih. Emang kejadian-kejadian kayak gini tuh emang satu hal yang biasa tuh gimana kok? Ya inilah. Jarang ya. Ini suka dukanya dakwah beginilah. Iya, tapi kejadiannya pas di Dr. Zakir Naik itu kok sangat disayangkan. Bisa terjadi pada siapa saja. Semua itu menurut saya sudah dicatat Allah dan ditulis ditakdirkan 50.000 tahun lalu di dalam mahfud, kita hanya menjalankan. Jadi sekarang adalah bagaimana kita menghadapi ujian ini. Kayak CCTV nih. Kalau kita lihat CCTV di ruangan ini, kita sedang diuji, kita bagaimana sikap kita. Nah dengan musibah ini, kita bagaimana? Oke. Gitu. Apakah tetap dengan hawa nafsu ego atau kita berserah sama Allah? Oke. Gitu. Jadi sekarang saatnya adalah ya apapun yang terjadi kita bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ala kulli hal, la haula wala quwata illa billah. Karena kita nggak sanggup. Ya, berarti bukan ini faktanya bahwa kita boleh punya rencana apapun, boleh jadi engkau menginginkan sesuatu, boleh jadi engkau mengira itu baik untukmu padahal enggak. Ya kan? Dan Allah takdirkan seperti ini, tapi juga kita nggak tahu apa yang Allah catat buat Kodondi. Nah, siapa tahu ternyata justru dengan ini malah jadi sukses. Iya. Gitu. Cara Allah macam-macam ya, kita tahu hanya kita bukan siapa-siapa. We are nothing without Allah. Iya. Nah setelah kejadian ini apa yang membuat
duo Koh ini tetap kekeh mendatangkan Saya Zakir Naik? enggak, saya udah resign. Saya sudah mengundurkan diri. Tugas saya benar-benar nggak terlibat loh. Jadi supaya ini saya juga jangan Apa di jangan belakang nanya ke layar saya. mungkin nanti? Saya akan support apapun namanya Kodondi. Iya. Ya kan, Kodondi udah sahabat, teman baik. Apa yang saya bisa lakukan untuk Kodondi? Ya karena Allah kita lakukan, bukan karena Kodondinya. Iya. Jadi kok gini, ke Jawa, kamu jalanin, saya mau kenal, saya kenalin semua. Oh. Dan saya jelaskan ke mereka ini sekarang Kodondi ya. Saya akan fokus ke hukum. Jadi kalau mau bantu juga bukan bantu Hani atau Kodondi, bukan juga bantu Zakir Naik, tapi bantulah dakwah ini karena Allah. Masya Allah. Gitu. Karena Kodondi atau saya atau Zakir Naik nggak bisa ngasih antum syafaat. Iya. Ini lakukan yang terbaik, membantu itu bukan untuk saya, bukan untuk Kodondi, bukan untuk Zakir Naik. Ya. Ketika Anda membantu itu untuk diri Anda sendiri. Ketika kita berbuat baik itu manfaatnya kita terima sendiri. Ya. Bukan untuk orang lain. Ya. Gitu. Koh, mungkin perlu ditekankan lagi nih Koh. Mungkin di podcast terakhir itu kan sempat disebutkan Zakir Naik itu ini adalah kemungkinan besar adalah kedatangan yang terakhir kali ke Indonesia. Walau alam. Ya. Jadi kalau waktu itu Koh Hani jelaskan bahwa karena paspornya Zakir Naik itu expire-nya Januari 2026. Ya. Kalau aturan imigrasi kan orang bisa keluar negeri kan kalau paspornya minimal 6 bulan masih berlaku. 6 bulan sebelum expire. Sebelum expire. Ya. Jadi kalau paspornya Zakir Naik itu Januari 2026 berarti kan bulan Juli ini terakhir dia bisa bepergian gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu kalau Malaysia keluarkan presiden buat dia. Ya. Makanya saya nggak pernah, jadi kita nggak pernah tahu lah nanti bagaimana nantinya, bagaimana pemerintah Malaysia bisa bantu. Karena dalam setahun itu Dr. Zakir Naik itu sudah punya rencana untuk dakwah di negara mana-mana. Oke. Nah, jadi bisa jadi nanti habis dari sini dia ke negara lain juga kita nggak tahu. Oke. Caranya bagaimana, walau alam. Pemerintah Malaysia pasti bisa bantu. Tapi paspor beliau bisa diperpanjang? Enggak. Kalau untuk resmi paspor Indianya, selama India tidak mencabut atau ini ya tetap nggak bisa. Oh gitu ya. Iya. Tapi kan bisa cara lain, apa surat jalan atau apa gitu. Oke. Surat jalan RT atau apa kan siapa tahu. Karena anak istrinya sudah paspor Malaysia. Oh gitu. Tinggal beli yang belum paspor Malaysia kan. Oh oke. Kan kita nggak tahu kalau dia sulit ya udah jadi warga negara Malaysia selesai mungkin. Nah terakhir nih Koh, apa yang pelajaran yang bisa diambil dari kejadian rame-rame kemarin ini nih buat teman-teman IO dakwah, event dakwah itu juga bisa belajar juga Koh dari kejadian ini nih. Mungkin satu-satu Koh dari Koh Hani dulu misalkan apa yang bisa di sharing gitu. Ya apa yang kita inginkan kita kira ini terbaik belum tentu baik di hadapan Allah. Jadi lakukanlah karena Allah, jangan juga kecewa, sedih enggak. Karena apapun yang kita ini manusia punya keterbatasan, kelemahan. Kita pengennya saya pengennya ini berjalan dengan baik, saya pengennya nggak ditipu orang, saya pengennya nggak dibohongin orang, saya pengennya berhusnuzon dengan baik. Ternyata jadinya seperti ini. Ya, apapun hikmahnya ke masing-masing orang pasti beda nih dapat hikmahnya kan. Nah, ya kuncinya adalah di sini tauhid harus tetap berjalan. Memang coba lihat muka saya, marah, lagi sedih, atau muka saya kecewa, kesel. Insya Allah saya berserah sama Allah. Apapun hasilnya saya hanya berusaha, hasilnya terserah Allah. Mau jadi nggak jadi itu urusan Allah. Kan banyak kan kita di hidup ini melakukan sesuatu dan ternyata nggak tercapai apa yang kita inginkan. Ya. Serahkan ke Allah. Siapa tahu di saya nggak jadi, di saya sudah menentukan saya batal. Allah kasih jalan ke Doni kita nggak tahu loh. Ya kan? Dan itu masing-masing nggak boleh merasa, oh gini nggak ada penyakit hati di antara saya dengan Dondi. Saya takutnya itu kena berterima kasih juga ada podcast ini, jangan sampai nanti beritanya sama Dondi digoreng diadu-adu lagi gitu. Karena ada yang orang mencoba ngadu domba kita. Oh, ada. Gitu, orang tidurnya udah sama-sama buka kolor, dia tahu pakai kolor sampai ke kolor jadi nggak bakal ribut kan. Oke. Kasarnya begitu. Iya. Nah ukuran kolor dia saya tahu, cuma saya nggak tahu isinya. Jadi bahasa aja gitu. Oke. Karena kita bersama-sama tetap bersama-sama, saling support wajib karena Allah. Jadi kalau bantu Doni itu bukan urusan, gue bantu Doni, bukan saya lagi cari pahala untuk diri saya. Ketika saya bantu Doni, itu saya bantu diri saya, bukan bantu ke Doni. Kita ngasih ke Doni uang, misalnya, itu buat kita, bukan buat ke Doni. Oke. Kalau dari saya, kan
Kita ini semuanya kan hamba Allah ya. Nah, hamba Allah, kita tidak semua hamba Allah itu diberi kesempatan atau diberi izin bisa berdakwah atau terlibat dalam kegiatan dakwah. Ketika kita sebagai hamba Allah masih diberi izin untuk berdakwah, kan udah alhamdulillah. Nah, dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, nah kan kita diuji nih, kita masih mau berdakwah apa enggak gitu. Ya. Itu aja. Nah kalau kita masih memang niatnya mau berdakwah, dengan kejadian apapun di depan kita masih mau berdakwah, ya insya Allah Allah yang lebih tahu kita gitu kan isinya kan. Ketika kita tetap membela Allah, Allah nanti yang akan memberikan kedudukan, keteguhan buat kita. Amin. Jadi itu yang kita jalanin terus. Jadi, mau ada apapun di depan ya udah jalan terus gitu. Iya. Ya. Kok nanya mungkin terakhir juga sih, mau nanya ke Kohani dulu. Kohani syahadatnya tahun berapa dan sekarang udah tahun keberapa? 2013, sekarang tahun 2025 ya? 12 tahun. 12 tahun. Kalau Dondi? 2014. 2014. Berarti sekarang tahun ke-11. Tahun 11. Beda setahun doang. Beda setahun ya? Ya, tapi dia lebih tua dari saya juga. Setahun. Oke. Setahun udah tua. Ini jadi buat berkaca sih ke teman-teman yang memang sudah muslim dari lahir ya. Artinya Saya juga muslim lahir. Saya lahir muslim. Iya, cuman Gimana sih? semua orang terlahir muslim. oh iya, Allah. Astagfirullah. Jangan gitu dong. Maksudnya Hanya bapak ibunya bikin dia jadi kafir. ya maksudnya Emang begitu kalau ngomong Dondi. iya di balik Saya nggak mau disebut apa namanya Coba ada gelas lahir kan? Kristen gitu, nggak mau saya. Coba lihat ketawanya. Ketawanya Dondi nyebelin kan? Saya yang salah. Lihat ketawanya. Semua orang terlahir muslim, betul. Saya sama Kohani ini dulu cuman pernah dikafirin sama orang tua kita. Iya. Gitu. Oh, iya, benar juga sih, benar. Iya, benar juga ya kan? Saya yang salah benar.